Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi juga semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Apakah kita pernah berangan-angan sekiranya mungkin ingin memutar waktu kembali untuk mengulang beberapa peristiwa menyedihkan atau menyenangkan di masa lampau dalam kehidupan ini, agar kita mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ataupun mengalami sukacita sekali lagi. Firman Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca ini sudah mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Yang dimaksud segala sesuatu dalam ayat-ayat yang sudah kita baca itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kegiatan sehari-hari seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung atau merugi. Yang kedua, kejadian yang melibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, dan berdiam diri. Lalu yang ketiga, peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, dan damai, dan seterusnya. Hal yang sama bisa juga dialami kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang tua. Pada waktu anak-anak masih kecil, orang tua mengajak anak jalan-jalan atau bersepeda dengan mereka. Tapi kan masa itu tidak selalu ada dan tidak terus-menerus. Sekarang setelah mereka sudah menjadi besar, mereka tidak lagi berjalan-jalan bersama orang tua atau bersepeda bersama dengan orang tua. Karena mereka mungkin sudah menikah, sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, menurut Salomo dalam kitab Pengkhotbah, tindakan yang terbaik menyikapi masa hidup ini ialah dengan berlaku bijak. Orang bijak menurut ayat-ayat yang dicatat oleh Salomo adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik, meski terkadang sakit untuk daging, sakit untuk dirasakan. Tetapi Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya di ayat 13. Dia tidak akan mudah mengeluh karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang merencanakan masa hidupnya, yaitu hidup untuk kemuliaannya. Ayat 14.
Yang penting untuk diingat adalah Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan masa hidup ini sebaik-baiknya. Karena sekali masa hidup kita itu lewat, maka ia tidak akan pernah kembali lagi. Ayat 22. Pemazmur berkata pada pasal 31, masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidup kita ada dalam perhitungan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masa hidup kita masing-masing ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan sepanjang tahun 2024 ini dan sampai selama-lamanya. Yakin Tuhan yang mengasihi kita tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan pasti tetap menolong, melindungi, dan memberkati hidup kita, asal hidup kita berkenan dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman yang terus mengingatkan kami, meskipun kami sadari masa-masa yang akan datang bukanlah masa-masa yang makin mudah, tapi kami tetap percaya Engkau yang memanggil memilih kami tetap sanggup memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kau tetap sanggup melindungi kami dan menolong kami. Meteraikan firman-Mu dan biar Roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami yakini apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.